بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Surah Al-Mulk. Surah ini jumlahnya 30 ayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna fil Quran surah salathina ayat. Dalam Al-Quran ada satu surah yang ayatnya 30. Tunji min adzabil qabr. Bisa menyelamatkan dari siksa kubur. Inilah surah Al-Mulk. Baca setiap malam sebelum tidur. 30 ayat. Kalau kita membacanya, kita akan dilindungi dari siksa kubur. Ada apa dalam surah Al-Mulk? Al-Mulk artinya kerajaan. Maksudnya kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit dan bumi ini kerajaan Allah. Allah yang punya. Semua sekecil apapun yang terjadi di alam semesta ini dalam kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah, maha tinggi Allah, tabarak, maha tinggi Allah, yang di tangannya semua kerajaan, langit dan bumi. Si fulan jadi presiden, Allah yang angkat. Si fulan jatuh dari jabatannya, Allah yang nurunin. Jadi Allah semua yang ngatur. Dan kadang berupa ujian bagi manusia. Kenapa sih kok yang naik bukan orang baik misalnya? Itu ujian. Tapi semua terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi boleh jadi ada penyebabnya. Mungkin penyebabnya adalah kita sendiri. Mengapa kita memilih orang buruk? Akhirnya yang Allah tentukan orang buruk. Seperti itu. Tapi semua terjadi dengan kekuasaan Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Mengapa kok semua di tangan Allah? Karena Allah bisa berbuat apa saja. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah bisa berbuat apa saja. Kalau manusia banyak tidak bisanya. Berbuat ini nggak bisa. Wah, ini sulit Pak Ustadz. Oh, ini mustahil Pak Ustadz. Itu manusia. Tapi Allah tidak ada yang mustahil baginya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Api yang panas Allah bisa perintahkan dingin. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, langsung Allah perintahkan, wahai api, dinginlah. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah dan selamatkanlah Ibrahim. Begitu api itu padam, Nabi Ibrahim keluar dari api dalam keadaan segar, senyum, gak ada yang kebakar. Bahkan kata Nabi Ibrahim, ma kuntu azuq ladzatal hayah aktsar mimma kuntu finnar. Belum pernah aku merasakan lezatnya hidup melebihi ketika aku dalam api. Jadi justru masuk dalam api, Nabi Ibrahim semakin sehat, semakin segar. Ya, kalau kita jangan coba-coba ya. Karena itu bukan level kita. Nah, ini makna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah bisa berbuat apa saja.
Makanya jangan khawatir dengan Allah. Pokoknya tugas kita ini mendekat kepada Allah, memuji Allah, membaca firman Allah, sujud kepada Allah, perbanyak sholat. Itu aja tugas kita. Selebihnya urusan Allah dah. Mau makan, mau rizki, semua Allah yang atur. Kalau kita bersama Allah, tenang, aman, gitu ya. Ini di sini nih, tempat ini yang paling tahu Pak Eri. Di sini Pak Eri sedang datang. Suasana dulu. Mungkin Pak Eri bisa ceritakan, Pak Eri. Waktu sebelum ada bangunan di sini, hutan ya. Nah, coba ceritakan. Ya, ini arsiteknya. Waktu saya pertama mengunjungi tanah ini, waktu kita belum beli, ini masih gundukan tinggi. Dari jalan itu jalan setapak, jalan tikus. Dari jalan itu nggak kelihatan di gunung, masih ada bukit, masih tinggi. Jadi saya naik jalan dulu ke atas bukit ini baru melihat, baru kelihatan gunung yang di Gunung Batu. Baru bagus banget di tempat. Baru saya lapor ke Ustadz langsung, menurut KRI gimana? Saya bilang, Ustadz harus beli, Ustadz. Enggak, menurut KRI gimana? Menurut saya bagus, udah beli. Ustadz langsung suruh beli. Terima kasih Ustadz. Jadi Bapak Ibu, ini hutan. Dan waktu itu saya suruh beli, tapi saya nggak pernah pegang 1 rupiah pun uang. Nggak pegang sama sekali. Tapi yakin karena ini urusan Allah, ya sudah Allah nanti yang ngurusin. Subhanallah. Jadi juga nih, alhamdulillah, kelihatan sudah. Nah, ini Bapak Ibu, dan kita nekat aja pilih antara menarik iuran dari santri atau gratis. Kita pilih yang kedua, yang gratis. Yang mampu, dia tidak boleh makan harta zakat atau sedekah. Nah, tapi yang nggak mampu gratis. Ternyata Allah turun tangan gitu. Jadi apa kata Allah? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa. Pokoknya kalau untuk Allah jangan khawatir dah. Kalau kita bersama Allah nggak usah khawatir. Yakin. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya. Kepada semua sahabat, pokoknya tetap ikhtiar. Ya. Kita doakan di sini ada yang belum menikah, semoga segera dipertemukan dengan jodohnya. Gitu. Jangan khawatir, yang penting jadi orang soleh, jadi orang baik. Ada yang belum punya anak, semoga segera punya anak, insya Allah. Insya Allah. Allah Maha Kuasa. Pokoknya tetap ikhtiar. Baca istighfar yang banyak setiap hari 1000 kali, insya Allah itu luar biasa sudah. Pokoknya dulu Ibnu Taimiyah ketika menghadapi masalah yang besar, setiap hari baca istighfar 1000 kali. Pada saat berhadapan dengan pasukan Mongol, Tatar waktu itu, baca istighfar 1000 kali. Masya Allah. Itu aja senjata kita. Istighfar yang banyak. Allah akan berikan solusi. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Allah, kalau kamu baca istighfar, kamu pengen punya anak, Allah kasih anak. Pengen punya harta, Allah kasih harta. Pengen punya sungai, Allah kasih sungai. Pokoknya apa saja baca istighfar. Allah itu solusinya. Insyaallah, barakallah. Nah, ini makna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi surah Al-Mulk ini, Pak, surah khusus ingin menanamkan akidah. Ya. Surah Al-Mulk inilah surah khusus ingin menanamkan akidah sedalam-dalamnya sehingga kita menjadi pribadi yang kokoh dan tidak goyah. Perhatikan ya surahnya, coba perhatikan. Kita akan dapat makna penting. Allah pemilik langit dan bumi, biyadihil mulk. Pemilik kerajaan, biyadihil mulk. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah bisa berbuat apa saja. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Untuk apa? Ini semua. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Untuk menguji kamu. Jadi hidup ini dan mati ujian, Pak. Gak ada orang sukses di dunia.
Semua di dunia ini ujian. Saya ulang lagi. Tidak ada orang sukses di dunia. Di dunia ini semua orang proses. Yang kaya proses, yang miskin proses. Mau dia hebat, cerdas, proses. Tidak cerdas, proses. Semua. Banyak teman-teman waktu masih SD dia cerdas luar biasa, matematikanya paling tinggi. Nah, di akhir tamat berbeda nasibnya. Ada orang yang waktu SD dia nggak bisa matematika, tapi ternyata usahanya lebih sukses, jalannya lebih lancar dan seterusnya. Jadi semua proses, bukan karena cerdas lebih hebat, enggak. Semuanya proses. Apa kata Allah? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu ujian. Yang paling penting apa kata Allah? Kamu tetap berbuat baik. Ayyukum ahsanu amala. Kalau berbuat jangan asal baik, tapi ahsan, yang terbaik. Jadi kalau kita berbuat ahsanu amala, jangan asal baik aja, bukan, tapi ahsanu amala. Cari kualitas tinggi dari amal kita. Jadi jangan setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah, surganya juga setengah-setengah. Ya. Tapi kalau ahsan, terbaik, surganya pun juga terbaik yang Allah kasih. Lalu kata Allah apa? Allah sebutkan dirinya Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Ghafur yang maha pengampun. Maksudnya apa? Kata Allah, kamu jangan khawatir dengan aku maha perkasa. Tapi aku tahu kamu punya kelemahan, aku maafkan. Wa huwal azizul ghafur. Subhanallah. Aman. Pokoknya kalau bersama Allah aman. Lalu Allah sebutkan, kamu lihat langit tuh berapa lapis? 7 kata Allah. Itu aku yang bikin. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. 7 lapis langit aku yang bikin kata Allah. Masa aku butuh sama kamu? Aku gak butuh kamu. Ayo jangan dibalik kata Allah. Kamu yang butuh aku. Jangan dibalik. Ini enggak ada orang merasa dibutuhin Allah. Enggak, Allah gak butuh kita. Kita yang butuh Allah. Kita yang harus sujud kepada Allah, ngejar, mendekat, merapat kepada Allah. Aku punya langit 7 lapis. Gak butuh kamu aku kata Allah. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Coba kamu lihat kata Allah. Kamu lihat langit itu. Bapak Ibu coba lihat ke kanan. Itu sunrise indah banget tuh, Pak. Coba. Itu indah sunrise tuh. Allahu Akbar. Nah, ini pemandangan tak terhingga, Pak. Jadi kata Allah, kamu lihat langit ini ada enggak kekurangannya? Ada enggak cacatnya? Kamu lihat, perhatikan. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farja'il basar hal tara min futur. Kamu enggak akan dapat tafawut tuh cacat. Kamu akan dapat cacat. Cari. Bapak Ibu perhatikan nanti. Sekarang coba foto, besok pagi foto lagi. Pasti goresan langit itu berbeda setiap hari. Tidak akan sama. Allah Maha Pelukis. Tidak akan sama itu goresan langit, merahnya, beningnya, semua itu tidak akan pernah sama setiap hari. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farja'il basar hal tara min futur. Lihat lagi. Summa rja'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'a. Pasti kamu gak akan dapat cacat. Kamu lihat lagi sekali, 2 kali, 3 kali kata Allah. Pasti pandangan kamu gak akan menemukan cacat itu. Yanqalib ilaikal basaru khasi'a. Khasi'a artinya dia tidak ketemu data, nggak ketemu cacat. Wa huwa hasir, akhirnya dia hanya tunduk kepada Allah. Allah Maha Kuasa. Itulah hakikat ciptaan Allah. Jadi tujuan surah Al-Mulk ini untuk mengajak kita merasa diri kita kecil, nggak berdaya, sehingga kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sampai kata Allah, ulangi sekali, 2 kali, pandang lagi, teliti. Kalau pernah aku main-main. Nggak pernah aku main-main menciptakan semua ini. Lalu Allah mengajak kita, sempatkan kamu melihat bintang-bintang di langit. Itu jumlahnya tak terhingga. Setiap 100 miliar bintang membentuk satu galaksi. Di angkasa raya terdapat bermiliar-miliar galaksi. Setiap 100 miliar galaksi membentuk supercluster. Di angkasa raya terdapat bermiliar-miliar supercluster. Luar biasa Allah, tak terhingga. Kata Allah, itu semua aku yang menciptakan. Dan satu bintang tidak kalah besarnya dengan matahari. Perhatikan. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Itu aku ciptakan untuk apa kok? Kata Allah, itu untuk menyerang setan. Supaya setan tidak pernah ngintip lagi rahasia langit. Karena kebiasaan setan dari kalangan jin, dia itu bersusun-susun ke atas, ngintip rahasia langit, obrolan malaikat di langit lapis, di langit dunia ini. Malaikat kan setiap hari bertugas, itu distribusi pekerjaan. Besok turunkan hujan di Bekasi, besok di sini tahan hujannya. Itu semua distribusi malaikat. Nah, itu diintip oleh setan kalangan jin. Nanti diberitahukan kepada paranormal, besok nggak hujan. Nah gitu, akhirnya dia, besok nggak hujan. Nah itu semua cara-cara setan. Nah, apalagi pakai yang mangkok diputer-puter. Oh, itu. Nah, itu kolaborasi ya. Jadi kata Allah apa? Rujuman li syayatin. Bintang-bintang itu untuk menyerang setan. Dan setan ini aku siapkan, kata Allah, sebagai bahan bakar neraka. Wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Aku persiapkan untuk bahan bakar neraka. Lalu pengikut setan siapa? Pengikut setan orang kafir. Di mana mereka? Sama masuk neraka juga, kata Allah. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam. Nah, neraka ini tempat apa? Tempat yang paling buruk. Wa bi'sal masir, tempat yang paling buruk. Kira-kira Pak Ustadz, kalau penghuni neraka mau dimasukkan ke neraka itu, apa yang diperbuat neraka? Neraka itu ketika sudah mau menyambut nih orang-orang yang menjadi bahan bakar nerakanya, itu dia bergelegak, menggelegak, menyambut. Dia bergemuruh, menggelegak. Itu dia. Bukan menyambut gembira, tapi menyambut dengan marah dan murka, seperti makhluk hidup. Kata Allah, idza ulqu fiha, ketika para penghuni neraka itu dilempar ke neraka, sami'u laha syahiqaw wa hiya tafur. Sami'u laha syahiqaw wa hiya tafur. Terdengar suara gemuruh, menggelegak, tafur, menggelegak, menggelembung. Saking besarnya gelembungnya itu menunjukkan kemurkaan neraka, sampai-sampai gelembung itu seakan-akan mau meletus. Nih, takadu tamayyazu minal ghaiz, hampir-hampir meletus. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Nah, di neraka itu ada penjaga, namanya malaikat Malik. Setiap ada orang yang mau digiring ke neraka, tanya malaikat Malik ini, kenapa kamu masuk neraka? Emang kamu nggak pernah dengar ya ada neraka? Dengar gitu. Terus kenapa kau pilih neraka? Ya dulu lalai sih, pengen senang-senang di dunia gitu. Terus kan ada nabi, ya aku dustakan nabi. Kan ada ulama, aku dustakan ulama, bahkan aku penjarakan tuh ulama itu. Gitu. Itu dia. Perhatikan di sini. Sa'alahum khazanatuha. Penjaga neraka bertanya kepada calon penghuni neraka ini. Calon penghuni neraka.
Capena, ya, singkatannya Capena, calon penghuni neraka. Nah, ditanya, alam ya'tikum nadhir, kamu itu nggak pernah dengar ada neraka? Qalu bala, sudah sih mendengar. Qalu bala, qad jaa ada nadhir, sudah pernah datang sih, kami sudah pernah mendengar seorang ustadz, seorang nabi, seorang ulama, aku pernah dengar dia menyampaikan peringatan tentang pedihnya neraka, tapi kami dustakan. Fakadzabna, bahkan kami tuduh bahwa Allah enggak pernah menurunkan ajaran ini. Wa qulna ma nazzalallahu min syai', jadi menuduh Allah, enggak mungkin Allah menurunkan berita tentang hari kiamat, enggak mungkin Allah menciptakan neraka, Allah kan maha penyayang, gitu. Sehingga dia merasa bebas. Allah kan maha penyayang, kita bebas-bebas aja, enjoy di dunia, senang-senang di dunia, kan Allah kan maha penyayang. Bukan begitu cara berpikir. Jadi dia menggunakan pernyataan yang benar tapi untuk maksud yang salah. Benar Allah maha penyayang, tapi jangan digunakan untuk berbuat dosa. Nah, ini maknanya wa qulna ma nazzalallahu min syai', Allah tidak pernah menurunkan sesuatu apapun ajaran tentang neraka, tentang surga. Setelah itu kata dia, aku menuduh para nabi itu sesat. Aku menuduh para ulama itu sesat. In antum illa fi dhalalin kabir. Hei ustaz, sesat. Ulama, sesat. Nabi, sesat. Begitu Pak. Sepanjang sejarah dakwah selalu berhadapan dengan tuduhan-tuduhan. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Terus berlanjut. Itu kata-kata yang diulang-ulang dan tidak akan pernah selesai. Setelah itu, Bapak Ibu, mereka menyesal ketika sampai di depan pintu neraka dan melihat api neraka menggelegak. Mereka menyesal. Kenapa ya dulu aku di dunia kok tidak ikut ajaran para nabi? Kenapa aku lalai? Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, seandainya aku dengerin ya cerita-cerita tentang neraka, pembahasan tentang neraka, au naqilu, aku gunakan akalku untuk memahami maksud itu, ma kunna fi ashabis sa'ir, niscaya aku tidak akan masuk neraka. Sejak itu mereka mengaku sudah, tapi sudah mengakunya sudah terlambat, sudah di depan pintu neraka ngaku. Ya udahlah, aku menyesal deh, katanya gitu. Ya sudah terlambat. Fa'tarafu bidzambihim, baru mengaku bahwa dia berbuat dosa. Di dunia nggak pernah mengaku. Di dunia nggak pernah merasa bersalah. Yang salah itu ustadznya, yang salah itu ulamanya. Di dunia merasa benar terus. Nih, fa'tarafu bidzambihim, begitu di depan neraka baru ngaku. Ya Allah, benar aku berbuat dosa, ya Allah, benar aku zalim, ya Allah. Kata Allah apa? Ya sudah, masuk neraka aja kamu. Sekarang, loh Allah, engkau kan maha pengasih. Kata Allah, fasuhkan. Suhkan artinya apa? Bu dan min rahmatillah. Sekarang untuk kamu nggak ada kasih sayang lagi sudah. Fasuhkan di ashabis sa'ir. Kamu kan sudah milih neraka. Ya sudah, nikmati aja neraka itu. Lempar langsung ke neraka dan selesai. Di sini Allah bercerita setelah itu bagaimana nasib orang-orang yang soleh, yang takut kepada Allah, yang selalu minta ampun kepada Allah. Takut kepada Allah di saat banyak orang, juga takut kepada Allah di saat tidak ada orang. Ini Pak, ini perhatikan. Ada orang, di depan banyak orang takut. Tapi tidak ada orang, bejat. Tapi ini enggak, kata Allah. Dia itu mentaati Allah. Di depan banyak orang maupun tidak ada orang, sama saja. Ya kan? Halo anak-anakku, hei. Ada di depan banyak orang, dia buka HP yang bagus-bagus. Pas tidak ada orang, buka HP yang jorok-jorok. Nah, itu namanya tidak takut kepada Allah. Nih kata Allah apa? Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib
Orang yang takut pada Allah di saat dia sendirian, nggak ada yang tahu. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Maka dia diampuni oleh Allah dan dia akan masuk surga. Seperti ini jalan ahli surga. Setelah ini, barakallahu, Allah Subhanahu wa taala mengancam, menantang. Silahkan kamu sembunyikan keburukan kamu. Aku tahu, kata Allah. Silahkan kau tampakkan, aku tahu. Kamu jangan bersembunyi dari aku. Aku pasti tahu. Semakin kamu sembunyi, semakin nampak perbuatan kamu. Wa asirru qaulakum awijharu bih. Innahu alimum bidzatis sudur. Isi hatimu saja aku tahu, kata Allah. Alimum bidzatis sudur. Isi hatimu aku tahu. Bapak Ibu, alat teknologi apapun tidak akan pernah bisa menangkap isi hati. Misalnya nih Pak, misalnya Bapak habis sholat nanti datang ke dokter, suruh cek, dok, ini tadi aku sholat, kira-kira ikhlas nggak dok? Tolong dicek. Nggak akan tahu dokter. Nggak ada teknologi yang bisa menangkap isi hati, ikhlas atau tidak ikhlas, riya atau ikhlas. Itu nggak ada yang tahu kecuali Allah. Maka kata Allah apa? Aku tahu isi hati kamu. Innahu alimum bidzatis sudur. Jangan khawatir. Sekecil apapun amal kita, Allah pasti tahu. Tidak harus orang tahu. Yang penting Allah tahu. Maka kita taati Allah. Apa kata Allah? Aku kok yang menciptakan kamu. Masa aku tidak kenal kamu? Aku tahu seluk-beluk kamu. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Allah yang menciptakan manusia, Allah tahu sifat manusia, Allah tahu seluk-beluk manusia. Jangan coba-coba ada manusia menipu Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha lembut, Al-Latif, Al-Khabir, Allah Maha memberikan pembalasan. Setelah itu Allah ajak kita mengerti bahwa semua bumi ini Allah yang menundukkan. Urusan rezeki kamu nggak usah ngoyo. Jangan sampai kamu nggak sholat. Itu sudah ada jatahnya. Yang penting kamu usaha aja. Yang penting kamu usaha. Perhatikan. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Allah yang menciptakan bumi. Silahkan kamu berjalan, famshu. Famshu itu berjalan, Pak. Famshu berjalan. Enggak perlu lari, enggak perlu kencang, enggak. Urusan dunia yang penting kamu berjalan, kata Allah. Yang penting kamu usaha. Karena semua ada nasibnya. Tidak mungkin ada rezeki ketukar. Tapi kalau urusan ampunan, kata Allah, bersegera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kalau untuk ampunan bersegera, karena jangan-jangan kamu nanti meninggal masih buat dosa. Nah, tapi kalau untuk urusan dunia cukup kata Allah famshu. Berusaha, nggak usah ngoyo, yang penting berusaha. Nah, kenapa? Rizki sudah Allah jatahkan. Wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Ingat, kamu nanti pasti kembali kepada Allah. Sejauh kamu merantau, ujungnya kamu kembali kepada Allah. Wa ilaihin nusyur. Setelah itu Allah ngasih aba-aba. Hei manusia, jangan coba-coba menantang aku dengan maksiat. Jangan coba-coba kamu menantang aku dengan dosa-dosa. Ingat, kalau aku berkehendak, aku akan goncang bumi ini segoncang-goncangnya. Mau kemana kamu cari tempat yang aman? Aamintum man fis sama. Mau kemana kamu cari tempat yang aman? Ketika Allah di langit ingin menghancurkan bumi, ingin menggoncang bumi. Ayyakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Nah, wah Pak Ustadz, aku bisa lari naik kapal terbang, aku bisa menghindar dari tempat goncangan bumi, aku bisa pindah ke tempat lain segera Pak Ustadz. Kata Allah,
Mau kemana kamu lari kalau aku kirim angin yang kencang yang menghanyutkan semua apa yang kau miliki? Am amintum man fis sama ayyursila alaikum hasiba. Ini hasiba maksudnya angin kencang. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Kamu akan tahu bagaimana aku memberikan peringatan. Lalu Allah memberikan contoh. Wahai hambaku, kata Allah, sudah ada buktinya kok umat terdahulu aku pernah azab. Fir'aun, kaum Ad, kaum Samud, aku hancurkan. Kamu jangan coba-coba meniru mereka. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Sudah ada contohnya dulu, sudah aku hancurkan. Masa kamu ikut-ikutan mereka? Masa kamu ikut Fir'aun? Masa kamu ikut kaum Ad, kaum Samud? Ya, aku hancurkan juga, kata Allah. Setelah itu Allah ajak kita melihat burung-burung. Itu burung-burung terbang. Itu terbang bukan karena sayapnya. Itu terbang karena aku yang bisa membuatnya terbang. Banyak burung terbang jatuh banyak. Jadi jangan merasa bahwa terbang karena sayap. Bukan. Hafal Quran karena cerdas. Bukan. Kalau kita hafal Quran itu karena Allah memudahkan kita. Ingat tuh. Jangan merasa sombong. Aku sudah hafal 30 juz. Jangan sombong. Justru itu merusak. Semakin hafal, semakin tawadhu, semakin menjaga hafalannya. Itu kita bisa hafal karena pertolongan Allah. Burung bisa terbang karena pertolongan Allah. Pesawat terbang karena pertolongan Allah, bukan karena sayapnya, bukan. Perhatikan. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun. Kau lihat burung terbang. Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Itu aku Ar-Rahman yang membuatnya terbang. Innahu bikulli syai'im basir. Allah Maha melihat. Setelah itu Allah menantang. Hei, mana yang merasa punya pasukan? Mana pasukan kamu? Yang kamu merasa aman dengan pasukan kamu itu, sehingga kamu bertindak semena-mena. Mana? Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum. Jundul artinya pasukan. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Kamu tertipu ya orang kafir. Kenapa kamu kok merasa sombong, merasa hebat karena punya pasukan? Inil kafiruna inna fi ghurur. Kamu tertipu. Tidak ada pasukan kamu yang hebat. Kalau aku mau menghancurkan, aku hancurkan. Rizki kamu merasa kaya, kamu merasa sukses, kaya, itu dari aku. Kalau aku tahan rizkimu, kamu mau kemana mau cari? Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Hei yang merasa lancar rizkinya, itu aku yang membuat rizkimu lancar. Kalau aku tahan rizki itu, kamu gak akan bisa berbuat apa-apa. Ballajju fi utuwin wa nufur. Tapi sayang ya, banyak orang lalai, lupa daratan, sehingga dia tidak mengerti bahwa itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Dia semakin menyimpang. Setelah itu Allah membuat simulasi, ya, simulasi. Coba Fatan, beri Fatan. Ya, Fatan, beri. Nih, Fatan, coba ini Fatan, kamu menghadap ke sana. Ya, menghadap sana. Sana, ya. Nah. Coba Fatan tundukkan kepalanya, terus tunduk ke belakang. Ya, bukan. Ya, ya gitu. Jangan lihat ke depan ya. Kamu bisa nggak melihat ke depan? Nggak bisa kan? Coba jalan. Jangan melihat. Coba jalan dikit. Ya, bisa nabrak kan ya? Ya, Fatan ya. Bisa nabrak tuh. Nah, kata Allah, ini yang kata Allah sudah duduk. Jadi orang yang jalan nunduk begitu seperti orang yang berjalan tanpa petunjuk. Nabrak sana, nabrak sini. Coba perhatikan Pak, orang-orang yang nggak punya iman itu seperti orang yang berjalan nunduk. Semua dimakan, kecoa dimakan, ular dimakan, bangkai dimakan, apa aja dimakan. Gak ada bedanya. Ini istrinya atau istri orang dibawa aja. Gak tahu, pokoknya mana halal mana haram dipakai oleh dia. Itu namanya orang yang gak punya petunjuk. Nah, ini kata Allah, inilah orang yang berjalan nunduk.
Tapi kamu yang punya hidayah, yang punya panduan, kamu berjalan tegak. Gak sama dong. Orang yang nunduk berjalan dengan orang yang tegak, gak sama. Yang tegak tahu ke depan, tapi yang nunduk gak tahu apa di depannya. Ini kata Allah, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Gak sama orang yang muslim, orang yang beriman, yang punya petunjuk, punya panduan, dengan orang yang tidak beriman, gak tahu mana halal mana haram. Gak akan sama hidupnya. Beda kata Allah. Jangan kamu samakan orang yang nunduk jalannya dengan orang yang tegak jalannya. Beda. Pasti yang tegak itu lancar, tahu hal haram. Makanya jadi orang Islam jangan seperti orang bingung. Ini orang Islam itu orang bingung, ikut-ikutan orang yang tidak beriman. Apa yang dia pikirkan? Seakan-akan dirinya nggak punya petunjuk. Ikut-ikut yang bayar diikutin, yang penting dibayar. Ya Allah, sampai akhirnya berbuat zalim. Na'udzubillah min dzalik. Makanya jangan main sogok, ya, supaya kita menjadi orang-orang yang berkah. Nah, kata Allah, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Setelah itu Allah SWT bahwa ingat loh, kalau aku ngasih kamu pendengaran, aku ngasih mata sama kamu, as-sama al-absor nih kan, aku ngasih kamu pendengaran as-sama, aku ngasih mata al-absor, aku ngasih hati sama kamu al-afidah. Syukuri dong, syukuri. Jangan kamu hancurkan. Dikasih hati dirusak, dikasih akal dirusak, mabok, berzina, maksiat, dosa. Mau kemana kamu hidup? Kata Allah, Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali yang bersyukur. Setelah itu apa? Ingat kata Allah, aku pasti akan kumpulkan kamu di padang mahsyar dan aku akan menghisap kamu. Qul huwallazi dara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Aku yang menyebarkan kamu di muka bumi, tapi ingat, aku juga yang akan mengumpulkan kamu di padang mahsyar. Lalu mereka mengejek Nabi Muhammad. Benar tuh Muhammad, ada kiamat. Benar. Ah, Muhammad bohong. Kapan yuk, kapan? Kalau kamu bisa cerita tanggal berapa, tahun berapa, baru aku percaya. Nah, kata Nabi, Allah yang tahu, aku nggak tahu, itu urusan Allah soal tanggal. Tapi aku yakin bahwa ada hari kiamat. Aku yakin kamu akan dihisap. Perhatikan, orang kafir di Mekah itu mengejek Nabi. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mana sih Muhammad, tahun berapa sih hari kiamat tuh? Kamu bicara kiamat. Kok enggak dijelaskan tahun berapa tuh kiamat? Apa kata Allah? Qul, jawab Muhammad, jawab. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Yang tahu ya Allah. Tugasku hanya beri peringatan aja sama kamu. Nah, begitu terjadi hari kiamat, kaget tuh orang kafir. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Begitu jadi hari kiamat, orang kafir kaget. Ya, kok benar ada kiamat ya? Aku rugi, aku celaka nih. Nah, akhirnya apa? Orang kafir di Mekah tuh berdoa, minta kepada Allah. Jadi orang kafir di Mekah merasa benar, minta kepada Allah, ya Allah, hancurkan Muhammad ya Allah, dan orang-orang beriman sama dia, hancurkan ya Allah. Allah turunkan jawaban apa? Qul ara'aitum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Kalau aku dihancurkan Allah dan orang-orang beriman kepadaku dihancurkan, apalagi kamu yang kafir. Ya gitu, jawabannya begitu. Ya sudah. Apa kata Allah? Qul, sampaikan Muhammad, aku telah beriman kepada Allah. Allah tidak mungkin menghancurkan aku. Qul huwar rahman amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Aku telah beriman kepada Allah. Allah Maha Rahman, tidak mungkin Allah menghancurkan aku. Tapi yang jelas pasti yang sesat Allah hancurkan.
penutup dari surah Al-Mulk, yaitu apa? Tentang air. Ingat, air yang kau minum itu dari Allah. Jangan berhambur-hamburan dengan air. Kalau Allah cabut tuh air, mau kemana kita? Nggak ada kehidupan lagi. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Dari air kehidupan terjadi. Kata Allah, kamu ciptakan air sejak nggak bisa. Masa sombong mau melawan aku? Kata Allah apa? Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'im ma'in. Ingat, kalau kamu mau melawan aku, buat air dong. Kalau kamu melawan aku hilangkan semua air di muka bumi, dan kamu cari kemana kamu nggak dapat, kamu nggak akan hidup lagi. Makanya jangan sombong jadi manusia, tunduklah kepada Allah. Seperti itu Allah menegur orang-orang yang sombong di muka bumi, sehingga mereka berbuat semena-mena, sesuka nafsunya, berbuat zalim, maksiat, dan seterusnya. Bapak-Bapak, inilah surah Al-Mulk. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah dari kesombongan, penyakit merasa hebat, bangga diri. Dan inilah tujuan surah. Mengapa kita kalau baca surah ini akan dijaga dari api neraka dan dari siksa kubur? Karena ternyata isi tentang ketundukan kepada Allah, kesungguhan patuh kepada Allah, dan kita siap mentaatinya, dan kita siap merendah di depan Allah. Tidak sedikit pun dalam diri kita ada kesombongan. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.